Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada pada hari Rabu ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 187 ayat 1. Dengar Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai pribadi lepas pribadi kehidupan kami Tuhan hingga pada hari Rabu ini. Sebelum kami berangkat melakukan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, layakkan kami menerima berkat melalui firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Rabu ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati merupakan pusat atau pangkal perasaan manusia yang paling dalam, baik dalam pikiran dan perilaku manusia. Paulus berdoa agar jemaat yang ada di Efesus, mata hati mereka selalu diterangi, agar mereka mengerti tentang pengharapan dalam panggilannya. Paulus juga berdoa agar jemaat Efesus boleh menerima lebih banyak hikmat, penyataan dan pengetahuan mengenai maksud penebusan Allah bagi keselamatan saat ini dan pada masa depan, mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka secara lebih berlimpah lagi. Efesus 1 ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mata hati kita terang oleh karena kuasa Roh Kudus dan pengenalan kita terhadap siapa pemberi terang tersebut, maka kita akan diajari dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan sebagai anak-anak terang. Maka kita akan mengerti tentang tugas panggilannya dalam setiap diri kita masing-masing di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal pokok yang dimiliki oleh orang-orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, hatimu terang. Ketika hati kita dipenuhi dendam, kebencian, amarah, maka kita sudah mencoba memadamkan cahaya terang yang kita terima dari Allah. Sebab Allah yang telah berfirman
dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ibrani 6 ayat 4. Yang kedua, dalam panggilannya. Saudara yang terkasih Bapak Ibu, hari Rabu ini kita dipanggil dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Tetapi bagaimana agar kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga, orang-orang kudus. Bagaimana kita menjadi orang yang kudus? Yaitu dengan bagaimana kita memang benar-benar dengan sepenuh hati mengasihi Allah dalam hidup kita, sehingga Allah berkenan mengutus Roh-Nya ke dalam hati kita yang beriman, dan sehingga Kristus tinggal dan diam di dalam hati kita, sehingga kita mencerminkan anak-anak yang kudus, yaitu dengan perilaku tulus, suci, dan sehati sejiwa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 753 ayat 1, di Pardalanan Yesus di Ngoluku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari Rabu ini. Tuhan senantiasa mengingatkan agar hidup kami, agar hati dan pikiran kami ini dipenuhi dengan cahaya terang, diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu Tuhan melakukan panggilan yang diberikan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Layakkan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, satu hari ini biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam perjalanan kami, di dalam segala rencana aktivitas kami Tuhan pada hari Rabu ini. Biarlah kiranya sesuai dan seturut rencana Tuhan, agar kami beroleh hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan dan berkat yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.